Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat jamaah kajian Nurul Tauhid yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TV Roja dan juga Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Kita bersyukur bahwa kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu menuntut ilmu syar'i, dan kita wajib untuk istiqamah dan untuk menjaga istiqamah di atas kebenaran. Ini sulit, makanya kita harus terus mohon kepada Allah SWT agar kita ditetapkan di atas Islam dan sunnah. Bab Nabi yang terbanyak berdoa kepada Allah SWT, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Jadi kita harus istiqamah di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmis salaf. Kita harus istiqamah di atas ibadah kita kepada Allah SWT. Kita harus istiqamah dalam mengkaji Quran dan sunnah. Enggak boleh kita berhenti, nuntut ilmu terus, istiqamah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan kita wajib istiqamah di atas amal-amal saleh yang sudah kita lakukan. Kalau di bulan Ramadan kita melakukan amal-amal saleh, maka setelah Ramadan pun tetap kita lakukan amal saleh. Dan juga semuanya seperti itu, istiqamah di atas manhaj yang hak. Begitu juga dalam dakwah. Ketika kita berdakwah, mengajak orang kepada kebenaran, ya kita harus istiqamah dalam dakwah ini. Harus konsekuen dan konsisten terhadap dakwah yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Dan istiqamah ini mahal dan sulit. Maka banyak orang-orang yang kemudian berguguran di jalan dakwah ini, berguguran di medan dakwah. Yang tadinya Allah memberikan hidayah kepada dia di atas Islam dan sunnah, kemudian ditinggalkan Islam dan sunnah, mengikuti firqah-firqah yang sesat. Atau dia tadinya berdakwah di jalan Allah, kemudian dia tergiur dengan dunia, ditinggalkan dakwah ini. Atau dulunya dia berdakwah di jalan Allah, kemudian dia tergiur dengan masalah politik, kemudian dia masuk ke dalam kancah politik, ditinggalkan dakwah ini. Banyak sekali yang seperti itu. Makanya kita mohon kepada Allah agar kita ditetapkan di atas Islam dan sunnah. Dan mohon kepada Allah, dan selalu mohon kepada Allah. Kita berdoa, termasuk juga dalam sujud. Bisa kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ikhwan fillah, azakumullah, dan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang dirahmati oleh Allah SWT, kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin-poin yang terakhir dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
Kita sekarang masuk ke poin ke-83 tentang keutamaan dakwah tauhid. Bahwa tauhid ini mempunyai keutamaan yang besar. Kalau masalah amal-amal mempunyai keutamaan, maka tauhid juga mempunyai keutamaan yang besar. Maka dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka memulai dakwahnya dengan tauhid. Maka saya sebutkan di sini keutamaan dakwah tauhid. Para dai harus memulai dakwahnya dengan mengajak kepada tauhid, karena itu adalah dakwah paling utama dan paling mulia. Dakwah tauhid berarti mengajak kepada derajat keimanan yang paling tinggi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Bahwa iman itu memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah cabangnya menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan malu itu bagian daripada iman. Imam An-Nawawi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga yang lain meriwayatkan hadis ini. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama, yaitu tauhid. Di sini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah. Cabang daripada iman ini ya arkanul iman, arkanul Islam, dan yang lainnya. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu masuk cabang iman. Menolong orang yang mengalami kesulitan termasuk cabang daripada iman, dan yang lainnya. Banyak sekali disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini dengan dasar hadis Nabi yang sahih. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW bahwa cabang yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu masuk bagian daripada iman. Kita bahas di sini sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya tentang masalah iman. Iman ini seperti yang sudah kita bahas di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa iman itu i'tiqadun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Di buku ini sudah pernah kita bahas tentang cabang-cabang iman. Antum bisa lihat di sini di halaman 355 tentang masalah iman. Jadi prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman. Prinsip Ahlussunnah bahwa iman itu qaulun wa amal. Qaulun, ucapan, dan amal, perbuatan, yaitu perkataan hati dan lisan. Amal hati, lisan, dan anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena perbuatan dosa dan maksiat. Kita melihat di poin ke-42 dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin ke-42 di halaman 355. Jadi iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan iman itu memiliki cabang-cabang dan tingkatan. Iman bertambah dengan ketaatan, dan iman berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Ini penjelasan berkaitan dengan iman sudah kita bahas, dan kaum muslimin secara umum itu dibagi oleh Allah menjadi 3.
ada yang sempurna imannya, ada yang zalim, ada yang pertengahan. Allah berfirman dalam surah Fatir, surah 35 ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal kabir." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikianlah karunia yang besar. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kata beliau, Allah membagi manusia menjadi 3. Kaum muslimin ini, yang pertama tingkatan yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan, sabiqun bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, serta meninggalkan yang haram dan yang makruh, serta mereka adalah muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yang sabiqun bil khairat. Yang kedua, tingkatan orang-orang yang pertengahan, muqtasid. Mereka adalah orang-orang yang hanya melaksanakan hal yang diwajibkan atas mereka dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan atas mereka. Yang ketiga, tingkatan orang-orang yang berbuat zalim atas diri mereka, zalimun li nafsi. Mereka adalah orang-orang yang lancang mengerjakan sebagian perkara yang diharamkan atas mereka dan melalaikan sebagian perkara yang diwajibkan atas mereka dengan pokok iman yang tetap ada pada mereka. Ini tentang tingkatan iman kaum mukminin dibagi 3 oleh Allah Taala. Ada yang sabiqun bil khairat, ada yang muqtasid, dan ada juga yang zalimun li nafsihi. Kemudian tentang iman ini Nabi SAW menyebutkan bahwa yang paling utama itu ucapan la ilaha illallah. Jadi yang pertama kita bahas tentang definisi iman, kemudian yang kedua tentang yang paling utama dari iman ini. Yang paling utama yaitu kalimat la ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid, yang sudah kita bahas di dalam buku ini Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kalimat la ilaha illallah yaitu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan kalimat la ilaha illallah mempunyai 2 rukun, yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Isbat artinya isbatul ibadah lillahi wahda la syarikalah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak sekutu bagi Allah Taala. Ini kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat ini, kalimat tauhid ini harus tegak, dan orang harus paham tentang kalimat ini. Sebagai seorang muslim harus paham dia tentang kalimat la ilaha illallah, tentang maknanya, tentang rukunnya, tentang konsekuensi daripada kalimat ini. Karena kebanyakan kaum muslimin yang mengucapkannya tidak paham tentang kalimat ini. Padahal mereka harus tahu, harus belajar. Sebab Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, tidak ada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah mulai yaitu dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Jadi harus paham ini. Umat Islam harus paham. Makanya ini harus didakwakan terus tentang kalimat ini, karena banyak kaum muslimin yang tidak tahu. Bukan hanya kaum muslimin aja, bahkan juga sebagian dari dai juga ada yang nggak paham tentang kalimat ini. Dia berdakwah sekian lama, ceramah sekian lama di mana-mana, tapi nggak paham tentang konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat ini, berarti dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Wajib dia ingkari. Orang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kubur, menyembah matahari, menyembah bulan, dia wajib ingkari bahwa semua sesembahan selain Allah adalah batil. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Yang demikian bahwasanya Allah itu yang hak, selain Allah semuanya batil. Dan bahwasanya Allah yang maha tinggi dan Allah maha besar. Bahwa semua yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya batil. Dan masih banyak orang menyembah kepada selain Allah. Bahkan orang yang sudah mengucapkan kalimat ini, syahadat la ilaha illallah, juga
mereka ada juga yang menyembah kepada selain Allah. Ini perbuatan syirkun akbar. Makanya harus terus diulang dan didakwakan kepada kaum muslimin. Dan mereka harus paham tentang kalimat ini. Setelah mereka mengingkari semua yang disembah selain Allah, mereka wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah Taala. Makanya al-wala wal bara itu ada dalam agama ini dan Nabi ajarkan sejak pertama kali dakwah. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan ini kepada kaumnya dan kepada bapaknya agar memahami tentang kalimat ini. Antum bisa lihat di dalam surah, di surah Az-Zukhruf, antum lihat Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf di ayat 26 sampai 28, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladhi fatarni fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 26 sampai ayat 28, Allah berfirman wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, dan ingatlah tatkala Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, ilalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin, maka sungguhnya Allah akan menunjuki aku, wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat ini kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi dakwanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang beliau dakwakan kepada bapaknya dan kaumnya, pertama kali beliau mengatakan sesungguhnya aku berlepas diri dengan apa yang kalian sembah. Ini makna dari kalimat la ilaha, artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Kemudian setelah itu ilalladzi fatarani, ini itsbat, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengingkari semua yang disembah oleh bapak dan kaumnya, karena bapak dan kaumnya menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah patung, dan menyembah yang lain selain Allah. Kita berlepas diri, mengingkari semua yang disembah, semua sesembahan yang batil. Kemudian ditetapkan satu zat yang wajib disembah, yaitu hanya Allah. Ilalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan dengan kalimat fatarani ay khalaqani, yang menciptakan aku, karena mereka mengakui bahwa yang menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya dan juga mereka yaitu Allah. Tauhid rububiyah mereka akui itu. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan kecuali zat yang telah menciptakan aku, itu Allah. Hanya Allah saja yang wajib kita sembah. Hanya Allah saja yang wajib kita ibadahi. Selain Allah tidak boleh. Kita wajib takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, dan seluruh bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah Taala. Hanya kepada Allah Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian Nabi Ibrahim AS mengatakan, fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah menunjuki aku. Yang bisa menunjuki manusia hanya Allah, yang lain nggak bisa. Patung, pohon, batu, manusia, jin, matahari, bulan nggak bisa menunjuki. Yang bisa menunjuki manusia hanya Allah satu aja. Allah yang menunjuki. Fa innahu sayahdin. Maka Allah yang menunjuki aku. Sedangkan yang lain selain Allah nggak bisa menunjuki manusia. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibi lal marji'un. Allah jadikan kalimat ini kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Di dalam dakwah itu ada al-wala wal bara. Jadi kita wajib menafikan semua yang disembah selain Allah, dan kita wajib menetapkan bahwa hanya Allah saja yang kita sembah. Dan itu sejak awal para anbiya wa rasul mendakwakan demikian.
Makanya Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah menjelaskan tentang tauhid. Antum bisa lihat Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal-awal di surah Al-Baqarah, kalau orang baca surah Al-Baqarah di awal-awal Allah sudah mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan lagi di ayat lanjutannya, fala taj'alul lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Jadi setelah ayat itu Allah mengatakan, alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alul lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah yang telah menjadikan kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan, sebagai atap, dan Allah menurunkan dari langit air, lalu Allah mengeluarkan dengannya buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sedangkan kalian mengetahuinya. Setelah ditetapkan wajibnya kita beribadah kepada Allah, kemudian tidak boleh berbuat syirik. Ini harus seperti Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha, setelah itu apa? Wala tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Allah berfirman, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jangan berbuat syirik. Jadi harus ada nafi dan harus ada itsbat. Harus ada mengingkari semua yang disembah selain Allah, dan wajib kita ada menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Ini penting nih, harus kita pahami demikian. Jadi semua kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah dan wajib menetapkan ibadah kepada Allah. Maka ini kalimat la ilallah. Kemudian yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah itu pecahan kaca, pecahan gelas, atau pohon yang melintangi jalan, atau duri, atau yang lainnya. Ini termasuk yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dari kalimat ini saja, menyingkirkan gangguan dari jalan, dari kalimat ini saja, untuk menunjukkan bahwa nggak mungkin Islam itu mengajarkan untuk mengganggu manusia, nggak mungkin. Dalam Islam nggak boleh kita mengganggu orang lain, nggak boleh. Nggak mungkin juga orang Islam itu menakut-nakuti manusia dengan bom atau meledakkan bom atau menteror orang, nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Di hadis ini katakan yang paling rendah iman itu menyingkirkan gangguan dari jalan, nggak boleh mengganggu orang lain. Jadi kalau ada orang yang mengganggu orang lain, ya dengan ledakan, dengan teror atau yang lain, bukan dari Islam itu, bukan dari Islam. Islam nggak pernah mengajarkan demikian. Kemudian wal haya syu'batun minal iman, dan malu itu bagian daripada iman. Jadi malu dia kepada Allah dan juga punya rasa malu kepada manusia. Rasa malu dia mengajak dia untuk beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Malu dia mengajak dia untuk memenuhi hak-hak manusia. Ini malu, memenuhi hak-hak manusia. Dan juga dia malu kalau sampai dia melalaikan hak-hak manusia. Ini ajaran Islam demikian. Jadi seorang muslim itu dia harus mempunyai rasa malu. Rasa malu itu yang mengajak dia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan benar dan juga memenuhi hak-hak kaum muslimin. Dan malu ini tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Antum lihat tentang definisi malu di poin 79. Bahwa di antara akhlak yang utama dalam Islam yaitu malu. Malu adalah akhlak Islam. Antum lihat di halaman 601. Malu adalah akhlak Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya.
Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Ini hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir dari sahabat Anas bin Malik, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang kedua. Malu, definisi malu antum lihat di halaman 601 di footnote 922. Malu adalah akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat, serta mencegah dia dari melalaikan kewajiban memenuhi hak orang-orang yang mempunyai hak. Ini malu. Dan malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Kata Nabi, al-haya la ya'ti illa bi khairin. Malu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Imran bin Husain. Jadi kalau seorang dai itu dia malu kepada Allah, dia wajib melaksanakan dakwah apa? Dakwah apa? Dakwah tauhid. Kalau dia malu. Tapi kalau kita lihat banyak yang tidak punya malu. Kalau dia malu kepada Allah, dilaksanakan dakwah tauhid. Kalau dia malu kepada Allah, dia tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Kalau dia malu kepada Allah, maka dia wajib melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Taala. Karena yang memberikan semua, yang menciptakan seluruh makhluk ini Allah SWT. Yang menciptakan semuanya ini, langit, bumi dan seluruh isinya, seluruh makhluk ini semuanya Allah menciptakan. Kemudian yang memberikan rezeki siapa? Allah SWT. Makanya dia wajib beribadah kepada Allah. Kalau dia beribadah kepada yang lain, gak punya rasa malu dia. Berarti rusak imannya. Imannya rusak. Dan bisa mengeluarkan dia dari Islam dengan dia beribadah kepada selain Allah SWT. Makanya orang yang punya malu itu, dia beribadah kepada Allah SWT dan dilaksanakan ibadah kepada Allah. Dia mendakwakan dakwah yang benar, mendakwakan dakwah tauhid, meninggalkan semua perbuatan syirik. Kalau dia malu kepada Allah Taala, dia penuhi hak manusia, dia penuhi hak kedua orang tuanya, dia penuhi hak tetangganya, dia penuhi hak orang-orang yang dia punya hubungan muamalah. Kalau dia berhutang, dia wajib bayar. Ini malu dia. Dan kalau kita bahas lagi, malu ini luas, dibahas oleh para ulama. Sebab al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu enggak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan malu masuk bagian daripada cabang iman ini. Dan ini akhlak yang mulia, karena semua agama punya akhlak. Akhlak Islam itu malu. Kalau kita malu, maka kita laksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Melakukan perintah Nabi Muhammad SAW, menjauhkan juga larangannya beliau. Meninggalkan semua perbuatan bid'ah-bid'ah dan yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan. Ini kita malu kepada Rasulullah SAW. Fawaid dari hadis ini, antum lihat di halaman 361. Fawaid dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan iman terdiri dari beberapa tingkatan. Jadi hadis al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdalu qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya' syu'batun minal iman. Hadis ini menunjukkan iman terdiri dari beberapa tingkatan, sebagian lebih tinggi daripada yang lain. Yang kedua, iman adalah perkataan dan perbuatan, qaulun wa amal. Yang ketiga, iman merupakan pendorong dan penentu bagi amal soleh. Yang keempat, tingkatan iman yang paling tinggi adalah kalimat ikhlas, la ilaha illallah, wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Fawaid yang kelima, setiap muslim wajib memahami kalimat ini, dan melaksanakan konsekuensi dari kalimat ini. Jadi harus diingat, setiap muslim wajib memahami kalimat ini dan melaksanakan konsekuensi kalimat ini. Yang keenam, tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan berupa duri, kayu, batu, pecahan kaca dan lainnya. Bahkan ini yang paling rendah ini bisa memasukkan orang ke dalam sorga. Nabi pernah mengkisahkan tentang seorang yang dia berjalan
Kemudian di tengah jalan ada pohon yang menghalangi jalan. Pohon ini yang tumbang ini disingkirkan oleh dia. Yang dengan itu Allah bersyukur memasukkan orang ini ke dalam surga. Hanya menyingkirkan gangguan dari jalan, memasukkan dia ke dalam surga. Yang ketujuh, malu merupakan perangai terpuji, akhlak yang mulia yang mendorong seseorang berbuat ketaatan kepada Allah SWT, meninggalkan apa yang dilarang dan memenuhi hak-hak kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan fawaid dari hadis ini. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama, itu tauhid ini. Jadi nggak akan sah cabang yang lain kecuali sudah benar kalimat Allah. Jadi harus benar dulu, meskipun umpamanya sekarang dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, tetapi kalimat yang pertama syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nggak benar dia. Dia masih mendatangi kubur-kubur tertentu yang dia minta kepada selain Allah. Dia masih berbuat syirik kepada Allah. Seluruh amal yang dilakukan tadi yang saya sebutkan itu diterima atau tidak? Nggak akan diterima. Nggak akan diterima. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, dan yang lain perbuatan amal soleh dia nggak akan diterima kalau dia masih berbuat syirik. Sebab Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi Muhammad berbuat syirik, dihapuskan, seluruh amalnya dihapuskan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Kalau berbuat syirik, hapus seluruh amalnya. Maka yang pokok ini dulu, tauhid dulu. Jadi kalau amal seseorang itu ingin diterima oleh Allah Ta'ala, maka dia harus mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini dakwah yang harus kita mulai, dakwah tauhid. Dan harus diulang-ulang, ribuan kali kita ulang dakwah ini. Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka semua gerakan dakwah yang berdiri tegak di atas dakwah dan simbol islah atau perbaikan, namun tidak memfokuskan perhatian dan tidak bertolak dari upaya perbaikan tauhid, tentunya akan terjadi penyelewengan dan penyimpangan sesuai dengan kejauhannya dari pokok yang sangat penting ini, itu tauhid. Jadi gerakan-gerakan dakwah yang ada di mana-mana yang kita lihat ini, itu tidak ada manfaatnya dakwah itu kalau dia tidak bertolak dari upaya perbaikan tauhid. Ada orang berusaha dakwahnya memperbaiki perbaikan ekonomi atau perdagangan atau politik atau yang lain nih, sosial. Yang paling pokok yaitu perbaikan tentang apa? Tentang tauhid. Ini yang paling pokok. Sebagaimana perbuatan orang-orang itu telah menghabiskan usia mereka. Jadi orang-orang yang memperbaiki perdagangan manusia, ekonomi manusia, politik, yang dia berusaha muamal di antara manusia, perbuatan itu telah menghabiskan usia mereka dalam memperbaiki muamalah antar manusia. Namun muamalah mereka terhadap Al-Khaliq yaitu Allah atau akidah mereka terhadap Allah menyimpang jauh dari petunjuk salafus saleh. Sama halnya dengan mereka yang telah menghabiskan umurnya dalam upaya menempati dan menduduki sistem pemerintahan dengan harapan akan mampu mengadakan perbaikan pada manusia melalui jalur tersebut atau dengan mengerjakan berbagai kegiatan politik untuk mengejar dan meraih kekuasaan. Namun demikian mereka tidak menaruh perhatian untuk memperbaiki kerusakan akidah mereka dan kerusakan akidah orang-orang yang menjadi objek dakwah mereka. Ini perbuatan mereka sia-sia. Ada orang-orang yang menempati kedudukan yang penting di pemerintahan, tapi ditinggalkan dakwah tauhid oleh mereka. Pasti ada yang dikorbankan. Dengan mereka menduduki jabatan tertentu, mesti ada yang mereka korbankan. Yang mereka korbankan yang paling penting dalam hidup mereka, yaitu akidah mereka, tauhid mereka korbankan. Karena mereka mengejar kekuasaan, karena mereka mengejar dunia. Yang harus pokok yang mereka upayakan perbaikan ini akidah dulu, tauhid dulu. Karena setiap nabi dan setiap umat problem mereka semua sama semua problemnya.
Maka yang diperbaiki oleh mereka adalah tentang tauhid dulu. Meskipun kalau orang mengatakan kan, kalau kita lihat yang ada ini tidak berhukum dengan hukum Allah, betul. Mereka juga berbuat kerusakan, perzinaan, khamr dan yang lainnya. Tapi tetap mulai perbaikan harus dengan tauhid. Mulai perbaikan itu harus dengan tauhid. Siapa aja yang memegang kekuasaan ini, tetap perbaikannya harus dimulai dengan tauhid. Karena itu yang dimulai oleh para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Ya kalau kita lihat umpamanya Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun, tidak ada usaha dari Nabi Musa bagaimana menjatuhkan atau melengsarkan Fir'aun, enggak ada. Tapi bagaimana mendakwakan Fir'aun agar dia kembali kepada Allah, agar dia takut kepada Allah. Itu yang didakwakan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi wassalam mendakwakan Namrud agar dia masuk ke dalam agama Islam ini. Semua Nabi demikian. Bukan untuk mendapatkan kekuasaan, bukan. Selanjutnya, peran akidah dalam kehidupan amat penting. Maka Nabi SAW selalu menekankan kepada para dai agar senantiasa mencurahkan perhatian mereka kepadanya. Maksudnya kepada dakwah tauhid, dan mengawali dakwah mereka dengannya, dengan dakwah tauhid, seperti yang tercantum dalam hadis Muadz bin Jabal yang sudah kita baca pada pekan yang lalu di halaman 625 di poin 82. Nabi berpesan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu an, kata Nabi, fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa fi riwayatin falyakun awwala ma tad'um ilaihi ibadatullah wa fi ukhra ayyuhidullah. Kata Nabi, apabila engkau datang kepada mereka, dakwakan mereka agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam jalan yang lain, artinya riwayat yang lain, hendaklah dakwah yang kamu mulai mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain atau jalan yang lain disebutkan agar mereka mentauhidkan Allah Taala. Jadi Nabi berpesan mulai dakwah itu dengan tauhid. Ada sebagian orang yang merasa heran dan aneh dengan diprioritaskannya dakwah kepada tauhid. Maka kita jawab, bukankah hak Allah Subhanahu wa taala berupa pengesaan di dalam ibadah adalah sesuatu yang paling berhak mendapatkan perhatian dan paling berhak untuk sering diucapkan oleh lisan manusia. Tauhid adalah hak Allah yang murni. Bagaimana mungkin dianggap sebagai masalah kecil dan remeh oleh para pelopor gerakan-gerakan dan manhaj dakwah di zaman ini? Bukankah hal inilah yang paling utama untuk dibukakan baginya pintu-pintu dan dilapangkan baginya tempat-tempat dan kesempatan untuk orang mendakwakan dakwah tauhid? Imam Ibnu Qayyim menuturkan tauhid adalah kunci pembuka dakwah para rasul. Kemudian beliau menyebutkan tentang hadis Mu'adz yang disebutkan sebelumnya. Walaupun kondisi dan problematika umat berbeda-beda, namun tetap yang menjadi prioritas dalam dakwah adalah mengajak kepada tauhid. Sama saja halnya apakah problem mereka di bidang perekonomian sebagaimana dihadapi oleh kaum Madian, atau problem demoralisasi, kebobrokan moral seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, atau problem yang dihadapi mereka adalah krisis politik karena semua umat dan bangsa tersebut pada ayat-ayat di atas belum diberlakukan pada mereka hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya problem para nabi dan rasul alaihi wasallam itu problemnya banyak. Ada masalah ekonomi, ada juga masalah moral, ada juga masalah tentang politik dan yang lainnya. Karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah semuanya. Tapi tetap para anbiya wa rasul alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan tauhid, bukan dengan politik, bukan dengan ekonomi, bukan dengan perdagangan, bukan dengan yang lainnya. Cahaya dakwah tauhid yang diberkahi cahaya dakwah tauhid yang diberkahi ini sekali-kali tidak boleh padam sesaat pun hanya dengan berdalih kestabilan dan kemantapan tauhid pada hati manusia.
Meskipun kesadaran dan sambutan umat terhadap tauhid telah mencapai kesempurnaan, namun demikian pasti terdapat kekurangan pada diri manusia. Kekurangan yang paling jelek adalah kekurangan dalam keikhlasan dan lenyapnya keyakinan tauhid. Oleh karena itu Nabi SAW tidak tinggal diam. Beliau senantiasa menyebut kejelekan perbuatan syirik hingga pada hari-hari terakhir kehidupan beliau SAW di dunia ini. Padahal kondisi umat pada saat itu telah mencapai puncak kekuatannya dalam bertauhid kepada Rabbnya, dan mereka berada pada satu barisan. Untuk melihat Nabi Muhammad SAW mendakwakan dakwah tauhid di akhir-akhir hayatnya, bahkan 5 hari menjelang wafat beliau mendakwakan dakwah tauhid. Untuk bisa lihat Nabi Muhammad SAW 5 hari menjelang wafatnya sallallahu alaihi wasallam itu masih mendakwakan dakwah tauhid. Padahal umat ini sudah mencapai puncak kejayaannya, sudah menaklukkan banyak negeri pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan orang bersatu barisan, tapi tetap Nabi mendakwakan dakwah tauhid. Untuk melihat di poin 52, di poin 52 dari Jundub bin Abdullah di halaman 429 dan seterusnya. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar bahwa 5 hari, untuk perhatikan 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, beliau bersabda, inni abra'u ila Allah ayyakuna li minkum khalilun fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidul qubura masajida inni anhaakum an dzalik. Kata Nabi SAW, sungguh aku menyatakan kesetiaanku kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil, kekasih yang mulia di antara kalian, karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Seandainya aku boleh menjadikan seorang khalil dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Khalil yaitu kekasih yang setia. Ketahuilah bahwa sungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku benar-benar melarang kalian melakukan perbuatan itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Antum perhatikan di sini bahwa Nabi 5 hari menjelang wafat alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya aku menyatakan setia kepada Allah dan aku menolak, aku mempunyai seorang khalil, kekasih yang setia. Bab Nabi SAW telah dijadikan oleh Allah sebagai kekasih yang setia, maka Nabi Muhammad sebagai Habibullah dan sebagai Khalilullah. Orang sering menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Nabi Ibrahim, bukan hanya Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim sebagai Khalil, Nabi Muhammad juga sebagai Khalil. Jadi Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Khalil, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Jadi penyebutan hanya Nabi Ibrahim saja sebagai Khalil ini salah. Yang benar Nabi Ibrahim sebagai Khalil, Nabi Muhammad juga sebagai Khalil. Khalilullah, kekasih setia Allah, dan juga Nabi Muhammad Habibullah, kecintaan Allah SWT. Kalau seandainya boleh aku menjadikan seorang sebagai khalil, aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang paling setia dengan Nabi SAW, dan bersama Nabi di sorga. Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Nabi SAW di sorga. Makanya nggak boleh dicela. Kalau kita lihat orang-orang Syiah, justru mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau dua-duanya orang yang setia dengan Nabi SAW dan tempatnya di sorga, di dunia bersama Nabi, kemudian ketika meninggal wafat bersama Nabi juga, kan dikuburkan di sebelah Nabi. Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar bertiga dikuburkannya, dan nanti di hari kiamat pun sama demikian. Maka nggak boleh ada orang mencela para sahabat radhiyallahu anhu. Tokohnya sahabat dua, Abu Bakar dan Umar.
Kalau kita lihat orang-orang Syiah justru mereka yang mereka cela dua, yang paling pokok bahkan dalam sholatnya mereka, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi ingatkan di sini, itu kata Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur Nabi mereka dan orang soleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Jangan kalian jadikan kubur sebagai tempat ibadah. Aku melarang kalian. Ini 5 hari menjelang wafat. Kemudian ketika sakit menjelang wafat juga Nabi bersabda, antum lihat di halaman 433. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW sakit yang karenanya beliau SAW meninggal dunia, beliau SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aisyah melanjutkan, walaula dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khusya yuttakhadha masjidan. Seandainya bukan karena larangan tersebut, tentu kuburan beliau sudah ditampakkan di atas permukaan tanah berdampingan dengan kuburan para sahabat di Baqi. Hanya saja beliau khawatir akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Awanah, Ahmad dan yang lainnya. Jadi Nabi kuburannya kenapa nggak ditampakkan? Nabi dikuburkan di rumah karena Nabi khawatir kalau kuburannya bersama kaum muslimin di Baqi akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Itu yang Nabi khawatir. Sampai Nabi juga berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathana la'anallahu qauman ittaqadu qubur anbiya masajid. Ya Allah, jangan kau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah telah melaknat satu kaum yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini Nabi larang, ternyata terjadi. Nabi khawatir umatnya mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan kubur nabi mereka, kubur orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Ternyata terbukti. Banyak masjid-masjid yang di dalamnya ada kubur. Atau sudah ada kubur kemudian dibangun masjid yang besar sebagai tempat ibadah. Dan ini terjadi. Nabi terus ingatkan 5 hari menjelang wafat. Dan Nabi khawatir jadikan sebagai tempat ibadah. Ternyata umat-umat yang sesudahnya demikian. Dan yang mulai pertama kali membangun masjid di atas kuburan pertama kali orang-orang Yahudi Nasrani. Kemudian setelah itu diikuti oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah membangun kuburan imam-imam mereka sebagai tempat ibadah. Setelah itu diikuti oleh orang-orang Tarekat Sufiyah. Jadi awalnya dulu pertama kali Syiah, setelah itu diikuti oleh orang-orang Tarekat Sufiyah, tasawuf. Syekhnya dikuburkan di masjid, kemudian mereka ibadah di situ, atau kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah, kemudian dibangun masjid yang besar. Dan terjadi sampai hari ini. Ini perbuatan yang membawa manusia kepada kesyirikan. Jadi Nabi terus mengingatkan umatnya, jangan sampai umat ini jatuh dalam perbuatan syirik. Bahkan setelah Fathu Makkah, Nabi mengingatkan para sahabat jangan sampai ada tempat kesyirikan yang masih ada di muka bumi. Seperti Lata, Uzza, Mana, itu semuanya harus dihancurkan. Maka Nabi mengirimkan pasukan untuk menghancurkan itu semuanya. Nabi tidak mau adanya kubur-kubur itu masih ada. Sebab nanti akan disembah oleh manusia. Kalau sekarang kan tempat-tempat orang menyembah kubur banyak sekali. Dan kubur-kubur yang disembah banyak sekali. Yang dianggap keramat, yang dianggap kuburan itu mempunyai barokah dan yang lainnya. Itu masih banyak. Nabi SAW mengingatkan kepada umatnya supaya tidak jatuh dalam perbuatan syirik. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat ketika Fathu Makkah untuk menghancurkan kubur-kubur yang disembah oleh manusia, patung-patung yang disembah oleh manusia, seperti yang terjadi di Yaman
Di Yaman itu ada tempat yang disembah namanya Dzul Khulasah. Dzul Khulasah. Ini di Yaman. Maka Nabi mengutus Jarir bin Abdullah. Kata Nabi SAW kepada Jarir bin Abdullah, ala turihuni min dzil khulasah. Tidaklah engkau menyenangkan aku dengan dihancurkannya Dzul Khulasah. Kata Jarir, bala. Maka aku pergi ke Yaman itu dengan 150 penunggang kuda. 150. Fantalaqtu fi 50 wa 100 faris. Wa kanu ashabu khail. Dan mereka itu pandai untuk menunggangi kuda. Berangkat ke sana, kemudian menghancurkan. Baru Nabi tenang. Dan di sini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi hancurkan itu. Nabi suruh para sahabat menghancurkan Dzul Khulasah, kemudian Lata, Uzza dan yang lainnya. Semua disuruh hancurkan. Baru Nabi mendapatkan ketenangan. Selama masih ada kuburan disembah, Nabi nggak mengalami ketenangan. Kalau kita lihat sekarang ini banyak yang disembah. Sekarang bagi kita itu urusan ulil amri pemerintah yang menghancurkannya. Bagi kita bagaimana mendakwakan dakwah ini kepada umat agar umat paham bahwa perbuatan yang mereka lakukan syirik, karena umat tidak paham. Kalau kita lihat sekarang ini umat nggak paham. Mereka datang berbondong-bondong ke kuburannya para wali, kemudian minta di sana, ibadah di sana, mereka nggak ngerti. Yang salah, yang berdosa, ya ustadz atau para dai-nya atau para kiainya yang membawa mereka untuk berbuat syirik kepada Allah Taala. Karena umumnya mereka nggak tahu. Makanya harus dakwakan dulu itu, supaya mereka paham tentang tauhid. Makanya dakwah ini harus terus dijalankan, dakwah tauhid. Meskipun sebagian orang tidak menyenangi dakwah ini, tapi harus terus supaya dakwah ini tegak. Karena dakwah yang para nabi dan para rasul alaihi wasallam ya dakwah tauhid. Tetap dapat tantangan. Karena kalau kau lihat kondisi umat yang ada sekarang ini, banyak mereka berbuat kesyirikan, bukan sedikit, jutaan yang berbuat kesyirikan. Itu saya contoh aja tentang masalah kuburan, belum lagi tentang kepercayaan mereka, keyakinan mereka tentang hari tertentu, tentang barang tertentu, tentang benda tertentu mempunyai kekuatan. Ini syirik sudah. Kalau mereka datang ke dukun-dukun, ke paranormal dan yang lainnya, dan masih banyak lagi yang masih melakukan demikian di antara kaum muslimin. Maka kepada para dai dan para ustadz, mereka harus mengoreksi lagi dakwah mereka yang selama ini mereka dakwah tidak mengena kepada umat, tidak mengena dakwahnya. Karena ada dakwah yang sifatnya tematik. Ada dakwah yang bahasanya masalah ekonomi aja. Ada dakwah yang berkaitan bahkan membahas tentang masalah cinta. Dakwah yang paling penting tauhid. Kok bahas tentang dahsyatnya cinta? Ya dahsyatnya syirik yang harus dibahas. Bukan tentang cinta. Syirik. Syirik ini. Kesyirikan yang paling besar kepada Allah Taala, yang mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi harus dibahas tentang ini dulu yang paling pokok. Di umat kalau kita lihat mereka masih melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan. Bukannya orang tuanya, anaknya pun dikasih seperti itu, dipasang jimat-jimat dan yang lainnya. Kan Nabi bersabda SAW, man ta'alaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Ini dulu yang harus dibahas supaya umat ini paham dan mereka meninggalkan semua bentuk-bentuk syirik. Dan ini sudah kita bahas di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah kita bahas tentang tawassul, tentang dukun, tentang jimat, tentang segala macam sudah kita bahas di sini. Kalau mau lebih luas lagi, kita buat tauhid. Ya mungkin nanti setelah kita bahas tentang Syarah Aqidah selesai, kita bahas tentang kitab tauhid, syarah kitab tauhid, supaya kita paham tentang tauhid ini. Ya saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
sampaikan. Silakan kami coba sapa dari penelpon yang pertama 021 Assalamualaikum. Dari Palu, Bapak, mohon maaf sebelumnya Bapak karena ada feedback diketukan kurung TV atau radionya? Ya, dari Palu, dari Pak Arsyad. Pak Arsyad, silakan Bapak pertanyaannya. Pak Ustaz, saya pernah ke Madinah naik haji. Saya salah di belakang dari kuburan Nabi. Saya salah di belakang kuburan. Dari mana pendapat Ahlussunnah wal Jamaah karena Nabi melarang orang salat di kuburan, saya terpaksa salat menghadap ke kuburan Nabi. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Bagaimana? Karena Nabi sangat melarang mengharamkan orang salat di depan kuburan. Nah, tapi saya karena tidak bisa dapat tempat, maka saya ke belakang kuburan, maka dan banyak orang lain lainnya waktu itu beribadah haji. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pendapat Ahlussunnah wal Jamaah tentang ini? Jadi kejadian sudah seperti ini. Dengan demikian, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berkaitan dengan kubur Nabi SAW yang ada di Madinah, yang sekarang ini masuk ke Masjid Nabawi. Ini sudah dibahas dalam buku Syarah Aqidah ini. Dilihat di poin 52. Tentang larangan mendirikan masjid atas kuburan. Yang dimaksud oleh Nabi SAW, fala tattakhidul qubur masajid, ittikhadul qubur masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid tempat ibadah mencakup 3 hal. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah, kata beliau, yang pertama, ittikhadul qubur masajid, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, tidak boleh salat menghadap kubur. Itu yang pertama. Dengan dasar hadis Nabi SAW, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu salat menghadap kubur dan jangan duduk di atasnya. Yang kedua, tidak boleh sujud di atas kubur. Yang ketiga, tidak boleh membangun masjid di atasnya. Tidak boleh salat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Dan hukumnya haram, termasuk dosa besar menurut 4 imam madhab. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, hadis larangan tersebut menunjukkan tentang haramnya membangun masjid di atas kubur dan tidak boleh menguburkan mayat di dalam masjid. Yang kedua, tidak boleh sholat di masjid yang di sekelilingnya terdapat kuburan. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, siapa yang mengubur seorang dalam masjid maka ia harus memindahkan dan mengeluarkan dari masjid. Yang kedua, siapa yang mendirikan masjid di kuburan maka ia harus membongkarnya. Dan kemudian pendapat-pendapat yang lain disebutkan. Nah, sekarang berkaitan dengan kuburan Nabi. Ini larangan, yang pokok larangan dulu penjelasannya. Sekarang bagaimana dengan kuburan Nabi SAW? Ini pertanyaan dijelaskan di sini, antum lihat. Dijelaskan bahwa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang syubhat yang mengatakan larangan di masjid yang ada kuburannya atau masjid yang dibangun di atas kuburan mencakup semua masjid di seluruh dunia kecuali Masjid Nabawi. Hal tersebut karena Masjid Nabawi mempunyai keutamaan yang khusus yang tidak dapati di seluruh masjid di muka bumi kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan Nabi SAW pada hakikatnya tidak dikuburkan dalam masjid. Nabi dikuburkan dalam rumahnya, yaitu di kamarnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Syekh Utsaimin menjelaskan di halaman 437 di buku ini, Masjid Nabawi tidak didirikan di atas kuburan, tetapi masjid didirikan pada zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi SAW tidak dikuburkan dalam masjid, namun dikubur dalam rumah beliau SAW. Yang ketiga, menggabungkan rumah Rasulullah termasuk pula rumah Aisyah radhiyallahu anha dengan masjid bukan atas kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hal ini telah terjadi setelah sebagian besar sahabat sudah meninggal dunia dan yang masih hidup saat itu tinggal sedikit, kira-kira pada tahun 94 Hijriah. Hal ini termasuk masalah yang tidak disepakati oleh para sahabat yang ada. Yang pasti bahwa sebagian di antara mereka menentang rencana
dari penguasa ini, itu dari Raja Al-Walid bin Abdul Malik, semoga Allah mengampuninya. Waktu itu Raja Al-Walid bin Abdul Malik membongkar rumah Nabi, yaitu rumahnya Aisyah, kemudian dimasukkan ke dalam masjid. Sahabat menentang, diantaranya disebutkan yaitu Sa'id bin Musayyab, diantara yang masih ada, yaitu kemudian dari kalangan tabi'in, yang menentang yaitu Sa'id bin Musayyab dan tidak ridho terhadap hal itu, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawanya. Kemudian kata Syekh Utsaimin juga, kuburan beliau tidak berada dalam Masjid Nabawi meskipun setelah masuk dalamnya, karena kuburan beliau ada dalam ruangan tersendiri yang terpisah dengan masjid, sehingga masjid tidak didirikan di atas kuburan. Karena itu tempat tersebut dijaga dan dilapisi 3 dinding. Dinding berbentuk segitiga yang posisi miring dengan arah kiblat. Sedangkan rukun tiang di sisi utara, sehingga orang salat tidak mengarah ke sana karena bentuknya agak miring. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid di juz yang pertama. Jadi apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi dari Palu, bahwa pada hakikatnya Masjid Nabawi itu dibangun sejak awal dan tidak dibangun di atas kuburan. Yang kedua, kuburan Nabi pada hakikatnya dikuburkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, bukan dalam masjid. Masuknya ke dalam masjid setelah zamannya Khalifah atau Raja Al-Walid bin Abdul Malik, dan ini pun ditentang oleh sahabat yang masih hidup dan juga oleh tabi'in, di antaranya Sa'id bin Musayyib menentang perbuatan ini. Nah, karena sudah terjadi, ya nggak bisa lagi dirubah, maka tetap kita mempunyai keutamaan untuk sholat di dalam Masjid Nabawi. Cuma tidak kita sholat menghadap ke kuburnya, tidak. Kita ambil di bagian tengah atau di bagian sebelah kanan dari masjid itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang lain. Atas jawaban dan nasihatnya demikian Pak Syarif Palu, semoga bermanfaat. Kami persilakan di kesempatan kedua masih dari telepon 021-823-6343. Silakan. Baik, Bapak Ibu sudah masuk. Nah, kami belum tersambung. Kalau sudah ada, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Silakan. Dengan Abu Lukman di Jawa Barat. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya. Ini Ustaz, saya lihat di medsos perwakilan Tamasiyah Insya Allah sudah menyampaikan kepada orang-orang awam tentang dakwah salaf ini. Ya, pertanyaannya Pak. Tapi kebanyakan orang-orang awam yang menyampaikan tentang dakwah salaf ini menolak karena mereka menyatakan bahwa keyakinan tentang tauhid terbagi 3 itu, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma sifat itu adalah bid'ah. Sebenarnya karena orang awam itu menerima penjelasan dari mereka yang tidak paham tentang dakwah tauhid kita. Penjelasan kita. Waalaikumsalam. Ya, berkaitan dengan dakwah salaf. Dakwah salaf ini bukan dakwah yang diberkahi oleh Allah Taala. Dakwah yang mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Dakwah ini dakwah yang mudah, dan dakwah ini memulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Penjelasan tentang tauhid, pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat itu dibagi oleh para ulama untuk memudahkan dalam memahami tentang ayat-ayat Allah dan juga memahami tentang dakwah tauhid ini. Dan dakwah ini harus dilaksanakan. Makanya ketika ada orang-orang yang mencela tentang dakwah ini, mestinya mereka belajar atau mereka membaca. Nah, kebanyakan mereka tidak baca. Yang mereka tahu itu hanya syubhat. Dan syubhat-syubhat tentang dakwah ini juga sudah dibantah oleh para ulama
Dan nanti Anda bisa lihat dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Karena syubhat itu ya dari dulu seperti itu, nggak berubah, syubhatnya sama. Gitu. Dan itu sudah dibantah. Makanya saya ingatkan kepada Bapak yang bertanya, itu yang terbaik antum ngaji, nuntut ilmu. Datang ke majelis ilmu, mengajarkan tauhid, yang mengajarkan Quran wa sunnah fahmi salaf sehingga antum paham. Adapun kalau mendengar dari orang dan yang lainnya, itu banyak yang salah. Dan berita-berita yang ada itu banyak yang bohong, banyak yang dusta, banyak yang dibuat-buat, banyak yang diada-adakan. Tapi kalau kita paham betul dari Quran dan Sunnah fahmi salaf bahwa dakwah ini dakwah yang mudah, dan justru dakwah inilah yang mendapatkan barokah dari Allah Taala. Kalau antum bisa lihat bahwa perubahan yang ada dari kaum muslimin ini dengan dakwah ini, yang tadinya dulu kalau kita lihat masjid-masjid itu kosong. Nggak ada orang sholat berjamaah kecuali sedikit. Tapi dengan ada dakwah ini, Masya Allah, masjid itu ramai. Kemudian juga pelaksanaan tentang sunnah-sunnah Nabi banyak dilaksanakan. Setelah dakwah ini dilaksanakan, disampaikan oleh para dai. Banyak orang melaksanakan sunnah Nabi, meninggalkan perbuatan syirik, meninggalkan perbuatan bid'ah. Dan memang terjadi pertentangan karena apa? Masyarakat yang ada itu mereka terbiasa dengan perbuatan-perbuatan syirik dan bid'ah. Ketika didakwakan dakwah yang hak ini kemudian ada perubahan, itu enggak senang orang-orang yang berbuat kesyirikan dan bid'ah itu. Terutama yang paling tidak senang pertama kali ya syaitan. Syaitan enggak senang karena mereka ingin mengajak manusia kepada kesesatan dan ke neraka. Makanya ketika kita dakwakan dakwah tauhid ini, banyak orang yang kemudian mereka menerima dakwah ini, ada sebagian menolak, dan itu wajar. Dalam dakwah itu ada yang menerima, ada yang menolak, wajar. Dan itu semua dakwah para anbiya wa rasul alaihi wasallam demikian. Maka kita juga demikian ketika kita mendakwakan dakwah yang hak. Ketika ada orang menolak, enggak ada masalah. Kita hanya mengajak. Kalau mereka mau terima, alhamdulillah. Mereka enggak terima juga enggak apa-apa tentang dakwah ini. Tapi dakwah ini tetap benar. Meskipun orang membenci dakwah ini, meskipun orang tidak suka dengan dakwah ini hak, dakwah ini benar, dakwah ini dasarnya dengan dalil, dengan hujjah, bukan kata orang, bukan dongeng, tapi dakwah ini dakwah yang hak, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, melarang mereka dari perbuatan syirik, mengajak orang kepada sunnah, menjauhkan perbuatan bid'ah, mengajak orang kepada ketaatan, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. 6, yang lain. Dari pendengar kita, seorang hamba Allah di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, keluarga kami belum memahami tauhid yang lurus. Apakah boleh mengawali nasihat dan dakwah pada mereka dengan perkara selain tauhid, misal tazkiyatun nufus, untuk menarik hati mereka di dalam mengkaji Islam? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat dan jawaban. Iya. Jadi mengawali dakwah untuk keluarga atau masyarakat yang mereka belum paham tentang tauhid, tetap mengawali dakwah dengan tauhid. Tazkiyatun nufus tetap bagian daripada tauhid. Bahwa para nabi dan para rasul mereka berdakwah juga dengan tazkiyatun nufus. Bagaimana Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan Quran dan Sunnah, wa yuzakkihim, artinya membersihkan mereka. Tentunya pertama kali membersihkan hati mereka, yang pertama kali dari apa? Kesyirikan, dari riya, kemudian baru yang lainnya, dari kesombongan, dari yang sifat-sifat yang jelek. Tetap tazkiyatun nufus dimulai dengan mendakwakan dakwah tauhid. Kalau mengawali dakwah itu dengan menjelaskan tentang bagaimana kisahnya para anbiya wa rusul alaihi wasallam dalam menegakkan dakwah tauhid, kita bisa membawakan cerita bagaimana dakwah para anbiya. Anda melihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara, apa Nabi meninggalkan dakwah tauhid? Nabi Yusuf di penjara tetap mendakwakan kepada orang-orang yang di penjara agar mereka mentauhidkan Allah SWT. Itu dalam kondisi yang sulit, di penjara tetap seperti Nabi Muhammad SAW tetap mendakwakan dakwah tauhid. Ketika di Mekah, beliau mendakwakan dakwah tauhid. Ketika haji,
Orang-orang meninggal Nabi doakan dakwah tauhid. Ketika Nabi, para sahabat disiksa, tetap mendakwakan dakwah. Ketika Nabi diboikot, tetap mendakwakan dakwah tauhid. Diboikot, tetap dakwah tauhid. Ketika Nabi hijrah, tetap sepanjang perjalanan mendakwakan dakwah tauhid. Enggak tinggal sampai akhir hayatnya. Jadi dakwah tauhid ini enggak boleh kita tinggalkan. Terus kita mulai dakwah ini dengan dakwah tauhid dan kita akhiri dengan dakwah tauhid. Dan ini dakwah yang diberkahi oleh Allah. Soal masalah hidayah, hidayah bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah SWT. Di tangan Allah hidayah itu. Tapi kita harus mulai sesuai dengan syariat, dengan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW untuk memulai dakwah ini dengan dakwah tauhid. Soal orang yang dapat hidayah, dapat petunjuk, bukan urusan kita. Allah yang menunjuki manusia. Apakah dia dapat hidayah atau tidak, itu Allah yang punya hak. Makanya Nabi sudah mendakwakan pamannya dengan sebaik-baik dakwah tauhid, tetap aja pamannya Abu Thalib tidak beriman sampai akhir hayatnya. Dan Allah mengatakan, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau enggak bisa menunjuki orang yang kau cintai, tapi Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Maka dakwah itu tetap kita mulai dengan dakwah tauhid. 6, yang lain. Demikian untuk hamba Allah di Jakarta tadi. Berikutnya dari pesan singkat Bapak Anto di Temanggung yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah jika ada orang yang dulu pernah melakukan kesyirikan dengan datang kepada kuburan tertentu dan meminta di sana karena belum paham akan tauhid dan sekarang berupaya untuk taubat, bagaimanakah langkah-langkah taubatnya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau dia pernah berbuat kesyirikan dan sebagian dia sudah ketahui kemudian dia masih melakukan kesyirikan, dia wajib taubat kepada Allah. Artinya syiriknya yang besar itu membatalkan syahadatnya dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan di dalam kitabnya I'anul Mustafid, Syarah Kitab Tauhid, dan juga para masyayikh yang lainnya. Kalau memang dia sudah mengetahui tentang itu, tetap dia masih berbuat kesyirikan, maka dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya nggak perlu di depan orang banyak. Cukup dia 1 orang atau dia sendiri mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian tetap dia kembali kepada Allah Ta'ala, meninggalkan semua perbuatan syiriknya, menyesali semua perbuatannya, kemudian dia punya azam yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian dia belajar. Ya, kebanyakan orang yang bertaubat ini tidak belajar. Antum wajib belajar, dan semuanya wajib belajar. Belajar tentang agama Islam ini wajib. Mereka yang taubat dari perbuatan syirik, mereka yang taubat dari perbuatan bid'ah, mereka yang taubat dari menyanyi atau musik, atau dia sebagai bintang film, atau dia sebagai pekerja di tempat-tempat yang haram, dia wajib taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan wajib belajar. Terus belajar. Harus belajar, bukan jadi panitia pengajian, bukan. Belajar agama yang benar. Belajar sungguh-sungguh Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi salaf. Duduk di majelis ilmu, bergabung dengan kaum muslimin, meskipun dia sebagai seorang pejabat atau orang yang dikenal atau banyak orang, tetap duduk bersama kaum muslimin, karena dia ingin taubat yang diterima oleh Allah. Karena yang kita tuju dengan taubat kita diterima, kita ingin masuk surga, dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa. Jangan sampai kita kembali lagi dalam perbuatan dosa itu. Bab juga diceritakan, ada orang-orang yang dia bertaubat, dia ceritakan dulu tentang kesyirikannya. Bahkan ada dai yang senang cerita tentang perbuatan syirik yang dulu. Gak boleh. Dia wajib taubat kepada Allah atas semua perbuatan dosa dia dari syirik atau bid'ah, dia wajib dia taubat kepada Allah. Dan jangan diceritakan lagi. Jangan ceritakan lagi kepada orang dalam dakwah itu, dulu saya pernah berbuat syirik, dulu saya pernah berbuat bid'ah, ikut dengan orang-orang. Gak perlu diceritakan. Allah sudah tutup, kok dibuka lagi? Yang akhirnya ini termasuk apa? Mujahirin. Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umatku akan diampuni dosanya Allah kecuali mujahir. Mujahir orang yang menampakkan, yang dia berbuat dosa tadi malam, kemudian Allah sudah tutup, diceritakan siangnya kepada orang. Nggak boleh. Apakah itu perbuatan syirik, apakah itu perbuatan bid'ah atau perbuatan maksiat, dia tutup udah. Jangan ceritakan lagi perbuatan dia yang dulu, yang dia berbuat syirik kepada Allah atau
dia berbuat bid'ah atau dia berbuat maksiat, yang ceritakan lagi. Ini masih ada kadang-kadang dai yang cerita masa lalunya ketika dia jadi ahlul bid'ah. Jangan ceritakan. Ini mujahirin, akhirnya mengajak orang untuk berbuat bid'ah. Dai aja pernah berbuat bid'ah, saya juga berbuat bid'ah dulu, nanti taubat di akhir hayat kita. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Ini mujahirin, nggak boleh. Makanya kita taubat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha. Jangan kita ceritakan lagi semua perbuatan kita yang dulu. Jangan kembali lagi. Dan kita betul-betul azam untuk taubat kepada Allah. Mudah-mudahan taubat kita istiqamah dan diterima oleh Allah, dan istiqamah dalam taubatnya sampai akhir hayat kita. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, taubat itu merupakan awal perjalanan seorang muslim. Pertengahan dan akhir kehidupan seorang muslim, taubat kepada Allah SWT. Nabi bertaubat 100 kali dalam sehari. Kita juga demikian. Dan terus belajar. Saya ingatkan ini belajar. Karena banyak yang taubat kemudian nggak belajar. Dan sok tahu. Ya seperti yang saya sebutkan, taubat kemudian jadi panitia majelis taklim. Taubat, jangan jadi panitia. Belajar agama ini yang benar. Sungguh-sungguh, kemudian mengamalkan amal-amal soleh dan terus mohon kepada Allah agar taubat kita diterima oleh Allah Taala, dan mudah-mudahan kita diakhiri oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya saya pikir cukup. Ada lagi? Mungkin satu lagi. Terakhir, ini ada pertanyaan. Terima kasih. Atas jawaban saya Ustaz. Satu pertanyaan yang terakhir kami berikan kesempatan dari penelpon kembali di 0218236543. Ada yang akan bertanya? Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang Manggarai. Persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Waalaikumsalam. Ini saya kan orang tidak bisa melihat, jadi orang bilang buta gitu. Nah kalau tadi kan disinggung syirik itu ada bermacam-macam, antaranya dengan benda gitu. Nah saya kan tidak bisa melihat ini berjalan harus menggunakan tongkat. Nah kalau saya tetap yakin Allah yang menggerakkan saya, bagaimana caranya menggerakkan pikiran saya. Terus saya tetap yakin Allah yang menggerakkan, cuma saya memakai alat bantu tongkat. Akhirnya punya pikiran, kalau tidak ada tongkat saya tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bepergian. Nah ini bagaimana keyakinan saya ini jangan sampai itu tongkat menjadikan sebagai benda syirik sebenarnya. Kalau dan maksudnya itu tidak jangan sampai itu benda itu membuat syirik ini. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih dan pertanyaannya Pak. Ya, pertanyaan Bapak berkaitan dengan alat bantu yang Bapak gunakan, itu tongkat. Itu memang karena dibutuhkan kan. Seperti orang tua yang sakit atau dia tidak bisa untuk berjalan, dia wajib dia harus menggunakan tongkat. Yang nggak ada masalah, dalam Islam boleh, nggak ada masalah. Cuma tetap dia mempunyai keyakinan bahwa ini sebagai alat bantu aja, yang menolong dia adalah Allah SWT. Sama seperti kita berobat, kita minum obat. Pada hakikatnya yang mengobati, pada hakikatnya yang menyembuhkan kita Allah SWT. Kita nggak bergantung kepada obat, tidak. Tapi tetap kita harus minum obat. Seperti orang yang punya penyakit yang terus menerus, yang dia harus minum obat, maka dia tetap punya keyakinan bahwa obat itu sebagai sarana aja yang menyembuhkan Allah SWT. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit Allah menyembuhkan. Jadi kemudian jangan kemudian punya anggapan kalau gitu saya nggak menggunakan tongkat. Ya kalau nggak menggunakan tongkat nggak bisa jalan, nggak bisa ke masjid, nggak bisa kemana-mana. Jadi ini juga bisikan-bisikan dari syaitan yang kita wajib hati-hati. Tetap kita punya keyakinan bahwa ini sebagai alat bantu aja untuk kita berjalan, tapi tetap yang menggerakkan kita adalah Allah Taala. Seperti kita juga berobat atau yang lainnya. Saya pikir itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Ini sebelum saya tutup ada pertanyaan yang dari Masjid Nurut Tauhid ini. Pertanyaan yang berkaitan dengan kuburannya para Nabi alaihissalam. Jadi kuburan para Nabi alaihissalam itu adanya di Palestina.
Nah, bagaimana tentang masalah ini? Ya memang dakwanya para nabi dan para rasul ya di sekitar itu dulu. Dan itu nggak ada masalah. Dan juga nggak ada yang tahu, disembunyikan semuanya. Nggak ada kuburan nabi yang tampak kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Yang lain nggak ada yang ditampakkan kuburan-kuburan itu. Adapun yang sekarang kuburan ini kuburan itu banyak yang bohong semuanya. Jadi di antara hikmahnya kuburan para nabi itu nggak ditampakkan. Memang dulu itu dibangun oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Kemudian setelah itu hilang asarnya mereka. Asarnya hilang. Dan para nabi dan para rasul alaihissalam memang dakwahnya di sekitar itu. Apakah dari mulai Nabi Ibrahim dan yang lainnya, ya Mekah, Palestina dan yang lainnya. Kemudian yang berkaitan dengan makam Ibrahim itu yang dekat Ka'bah bagaimana? Itu makam tempat berdirinya, bukan kuburan. Makam arti tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Dan itu menjadi syariat untuk kita sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Dan itu sebagai syariat ketika kita selesai tawaf disunahkan kita sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Adapun berkaitan dengan masalah pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah sudah saya jawab ini. Dan ada pembahasannya di buku ini dan juga buku yang lain. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk terus menuntut ilmu dan juga mendakwakan dakwah tauhid ini agar umat ini paham tentang tauhid dan juga menjauhkan segala macam perbuatan syirik, memahami tentang sunnah, menjauhkan bid'ah, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Saya ingatkan kepada saya dan juga kepada semuanya untuk bertakwa kepada Allah dan terus menuntut ilmu syar'i. Terus, apakah kita sebagai orang awam, kita sebagai penuntut ilmu, atau kita sebagai da'i, nggak boleh tinggal. Kita terus menuntut ilmu syar'i, membaca kitab-kitab para ulama salaf, membaca Quran dan Sunnah dan tafsirnya dan juga syarahnya, agar kita paham, kemudian kita mengamalkannya dan mendakwakannya kepada umat agar mereka memahami tentang agama ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan juga memberikan rahmat kepada kita, memberikan manfaat dari kajian ini, dan juga diberikan hidayah taufik untuk mengamalkannya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.